Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang kembali di channel Ngaji Ngodin. Pada video ini kita akan memprotek halaman dashboard. Apa maksudnya? Ya, langsung saja. Pada video sebelumnya kita sudah memiliki menu pendaftaran. User bisa melakukan pendaftaran melalui halaman ini. Juga kita memiliki menu login. User melakukan login melalui halaman ini. Nah, setelah melakukan pendaftaran, setelah melakukan pendaftaran atau setelah melakukan login, kita coba login. User dibawa ke halaman dashboard. Nah, seperti ini. Kemudian ketika user logout, dia kembali ke halaman login. Nah, ketika logout, seharusnya user tidak bisa mengakses halaman dashboard. Nah, ini adalah posisi logout. Ketika kita akses, misalkan user mengakses halaman dashboard, nah, walaupun dalam posisi logout, user tetap bisa masuk ke halaman dashboard. Nah, yang akan kita lakukan di video ini, nanti ketika user logout, user tidak bisa lagi mengakses halaman dashboard, dan sebaliknya ketika user dalam keadaan login, seperti ini, dalam keadaan login, seharusnya user tidak bisa mengakses halaman login. Nah, ini kan masih bisa. Seharusnya user tidak bisa mengakses halaman login. Itu juga halaman daftar. Jadi ketika dalam keadaan daftar, ketika user itu nanti mengakses halaman login dan daftar ini, user akan dikembalikan ke halaman dashboard. Itu yang akan kita lakukan di video ini. Untuk pembuatan halaman daftar ini dan halaman login, saya cantumkan link videonya di deskripsi. Jadi kalian cek di deskripsi. Oke, sebelum kita protek halaman dashboard, login dan register, ada beberapa yang perlu kita perbaiki di aplikasi web ini. Yang pertama yaitu title dari tiap halaman. Nah, ini tulisan Mirupa ini. Ini di halaman login, title-nya Mirupa. Ini nama project. Kalau kita buka halaman home, nah ini tulisannya juga Mirupa. Kita buka halaman profile, namanya juga Mirupa. Jadi ini kita buat dinamis ya. Kalau berada di halaman home, nanti namanya adalah home. Kalau ada di halaman daftar, namanya daftar. Title-nya daftar. Kalau ada di halaman login, namanya login. Nah, bagaimana caranya? Langsung saja kita ke kode editornya. Sebelumnya jalankan dulu projectnya di terminal. Nah, sini masuk ke directory, kemudian npm run serve seperti biasa. Oke, untuk mengubah title dari tiap halaman, kita ke folder router index.js. Nah, di bawah sini sebelum export default. Jadi di router itu ada hook. Kalau kalian lihat di dokumentasinya, di dokumentasi full router itu di bagian navigation guard. Kita tuliskan seperti ini, router, ambil dari sini,
Kemudian ada hook atau life cycle ya, yang namanya adalah before it. Nah, seperti ini. Kemudian di dalamnya ada callback function yang menerima 3 parameter ini. Nah, tuliskan seperti ini ya. Nanti kita manfaatkan ini. Jadi sebelum user itu masuk ke routernya, ada event, anggap eventnya default it yang menerima 3 parameter ini, to, from, dan net. To ini adalah router tujuan user, saya contohkan ya. Jadi ini di halaman login, ketika dia itu user itu mengakses home, maka nanti ada to yang tentunya di sini adalah router home ini. Yang form adalah login, atau saya contohkan seperti ini. Kita konsol log di sini. Konsol log isi dari itu dan formnya. Jangan lupa neknya agar tidak stuck. Kalau nek tidak dipanggil nanti halamannya stuck putih kayak tadi, jadi tidak bisa masuk ke routernya. Oke, kita tuliskan seperti ini. Nah, ketika login user, saya buka konsolnya dulu. Nah, ini setelah user itu login, dia akan dibawa ke halaman dashboard. Jadi dari halaman login ke halaman dashboard. Login. Nah, dari halaman login ke halaman dashboard, kita lihat konsolnya. Ini ada objek, ada 2 objek ya, ini dan ini. Objek 0 ini isinya adalah to tadi. Jadi full packnya adalah ini tujuannya. Kemudian juga ada name dashboard. Nah, ini nanti yang kita gunakan untuk title. Kemudian yang objek yang kedua adalah formnya tadi. Jadi dari halaman mana? Dari halaman login ke halaman dashboard. Oke, bisa dipahami ya. Kembali lagi ke kodenya. Sebelum next ini, kita bisa tuliskan ini, dokumen title kita isi dengan to. Nah, isi dari to ini salah satunya ada properti name. Jadi name, nah seperti ini. Name itu isinya ini nanti. Kalau dashboard, name nya adalah dashboard, login name nya login. Kita save. Kita lihat lagi. Nah, namanya sudah dashboard. Kita log out, namanya login. Home, namanya home. Oke, kita sudah memperbaiki title dari tiap halaman. Kemudian yang kedua, ketika login, user dibawa ke halaman dashboard. Nah, URL-nya ini, ya ini kan kita ngambil email. Nanti cukup seperti ini saja. Oke, logout.
kembali ke codingannya. Nah ini kita ganti seperti ini saja. Namanya dashboard. Kita ganti seperti ini, save. Kemudian di halaman loginnya, view login, di menu loginnya atau metode loginnya, BDB login. Nah, di metode loginnya kita buat seperti ini. Datanya kita ambil dengan cara yang lain. Kita coba lagi RRQ 1 2 3 tes login. Nah, dia jalan kembali ke halaman dashboard. Nah, setelah ini kita proteksi, kemudian nanti yang login itu emailnya muncul di sini dan namanya di sini. Kemudian di sini kita ubah tulisannya ini. Oke, kita sudah memperbaiki dua hal di sini. Selanjutnya kita proteksi halaman ini dan halaman login dan nah, sekarang kita proteksi halaman ini. Ya, logout. Kalau kita setelah logout, kalau kita akses halaman dashboardnya, halaman dashboardnya masih tetap bisa diakses. Yang akan kita lakukan sekarang, dalam keadaan logout, halaman dashboardnya ini tidak bisa diakses. Kembali lagi ke codingannya, ini kita tutup saja. Nah, di bagian sini ini kita cek ya, seperti ini. Tujuannya, kalau tujuannya itu adalah dashboard, nah seperti ini. Kalau tujuannya adalah root yang ini, root dashboard, dan ini seperti ini. Dan tidak ada user, ini tidak ada user yang login. Nah, kita buat dulu usernya. User sama dengan out current user. Kita import dulu ya sebelumnya, lupa nih. Oh, ini sudah di out, import outnya dari Firebase. Nah, ini kemudian ada properti current user untuk mengambil informasi dan user yang login. Jadi kalau tidak ada user yang login, maka nilai dari usernya adalah 0. Ya, tidak ada user kalau tidak ada user yang login. Nah, oke, pencegahannya saya baca. Jika tujuan routingnya adalah dashboard dan tidak ada user yang login, maka apa yang kita lakukan? Jadi kita kembalikan user itu ke halaman login. Next, ini next. Kemudian di dalamnya sebuah objek name, kita isi seperti ini, name login.
sama dengan kita isi to name. Ini kita komentari dulu. Nah, jika tujuan user atau tujuan rootnya adalah dashboard dan tidak ada user, kembalikan ke login. Kita coba. Oke, tetap di sini. Yang lain, jadi langsung aja next. Saya ulangi, kalau tujuannya itu adalah dashboard dan tidak ada user, maka kembalikan ke halaman login. Oke, ini kita coba login lagi. Kita coba login lagi. 1, 2, 3, tes. Login. Oh, password invalid. 1, 2, 3, tes. Login. Nah, yang kembali halaman dashboard. Menuju ke halaman dashboard, kita logout. Oke, tanpa login kita akses ke halaman dashboard. Nah, dia tidak bisa masuk ke halaman dashboard, jadi dashboardnya tidak bisa diakses kalau belum login. Oke, sampai di sini sepertinya berhasil. Kita coba lagi. 1, 2, 3, tes. Login. Nah, baru bisa masuk ke dashboard. Nah, sekarang masalahnya adalah ketika halaman ini di refresh, nah dia harus login lagi. Seharusnya tidak usah ya. Oke, sebelum lanjut kita pahami dulu. Nah, current user ini sebenarnya adalah sebuah cara untuk mengambil data user. Jadi ketika data usernya 0, akan dikembalikan ke login. Nah, saat di refresh, mungkin proses Firebase nya itu masih proses, belum selesai. Karena usernya ini sudah berjalan, akhirnya usernya bernilai 0, kemudian dilemparkan ke halaman login. Nah, karena yang terjadi seperti itu, yang bisa kita lakukan adalah di main.js nya ini jadi proses aplikasi di Vue.js ini diinisialisasi webnya atau inisialisasi aplikasi webnya dimulai dari main.js ini. Nah, kita bisa melakukan metode observer atau metode Firebase, metode observer di Firebase. Di metode observer itu akan ngecek apakah ada user yang sedang login. Nah, jadi sebelum aplikasi ini di init atau dimulai gitu, jadi kita lakukan cek itu, sehingga ya, dengan metode observer ini aplikasinya tidak akan dimulai kalau metode observernya belum selesai. Oke, caranya seperti ini. Import out. From Firebase ini. Tuliskan seperti ini. Ini kita kasih titik koma semuanya. Nah, metodenya untuk cara observer ini, metodenya adalah on out staging.
di dalamnya ada callback function. Dengan metode ini ya, di Firebase akan mengecek, aplikasinya akan mengecek apakah ada user yang sedang login. Jika ada user yang sedang login baru mulai seperti ini. Nah, kemudian dalam di sini jadi dengan ya, sebelum aplikasi ini dimulai, nanti kita lakukan pengecekan dulu apakah ada user yang sedang login. Nanti di sini kalau tidak ada, maka user ini bernilai 0. Kalau ada, maka isinya ya user yang sedang login itu. Kemudian pengecekannya apakah baru setelah metode observer ini selesai, ini akan dimulai. Oke, save ya. Ini save. Sekarang kita coba, ini kita pindah dulu. Komennya kita matikan. Save. Sekarang kita coba lagi. Login. 1, 2, 3. Tes. Login. Kita refresh. Nah, sekarang sudah tidak diminta login lagi. Kalau kita logout, kita coba ke dalam dashboard. Yang tidak bisa masuk ke dalam dashboard karena belum login. Nah, sekarang ketika sudah login, 1, 2, 3, tes. Login. Nah, bisa mengakses halaman login. Ini belum logout ya. Login. Nah, seharusnya ini dikembalikan ke halaman dashboard atau daftar. Nah, ini seharusnya dikembalikan ke halaman dashboard. Oke, kita ke routernya lagi, kita tambahi pengkondisiannya ya. Di sini else if. Ini daftar dan login. Else if to name daftar. Atau loginnya, kita coba seperti ini. Jikalau tujuannya itu adalah berdaftar atau login dan ada user yang sedang login, maka apa yang akan kita lakukan? Oke, langsung di sini saja. Next, kita kembalikan ke dashboard. Name dashboard. Kemudian kalau ada kondisi lain, tirut apa saja selain yang ada di atas, maka langsung saja next. Dan dokumen lainnya. Save. Ini apa error? Errornya tidak usah.
coba lihat lagi error ya, berarti ini nggak bisa. Ini kita tulis seperti ini. Kita logout, akses dashboard, tidak bisa. Login, nah ini posisi login, kita akses login. Nah kita bisa kembali ke dashboard. Kalau kita akses daftar, kita tidak bisa kembali ke dashboard. Di posisi login kita tidak bisa mengakses halaman login dan halaman daftar atau registrasi ya. Dan kita coba logout. Nah, kita logout, kita tidak bisa mengakses halaman dashboard. Kita coba halaman daftar, kita logout, ternyata tidak bisa. Kita lihat lagi di sini ya, bisa if kondisi yang lain, jika tujuannya adalah daftar atau login dan ada user maka arahkan ke dashboard. Nah, berarti kalau ini true, ini false, usernya ini false, maka dia not true. Oke, kita seperti ini saja, seperti ini dan user. Kita coba lagi login, kemudian daftar. Nah sekarang udah bisa. Kita coba login lagi, 1, 2, 3, tes, kemudian daftar. Nah ini sudah benar. Oke, sampai di sini dulu ya. Kita sudah berhasil memproteksi halaman dashboard sesuai yang kita inginkan. Di video selanjutnya kita akan buat menu-menu ini ya. Kita buat ini dulu ya. Nama ini yang kita inginkan ini adalah nama user, kemudian ini adalah email user ya. Kemudian menu-menunya ini. Oke, sampai di sini dulu. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih telah menonton.